Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda kebijaksanaan yang tumbuh dari kesulitan. Ada artikel yang menyebutkan bahwa penulis suatu hari makan bersama temannya yang baru pulang dari Amerika. Ketika tagihan keluar, penulis langsung membayarnya. Tanpa disangka temannya bersikap keras untuk membayar bagiannya sendiri. Jadi teman ini bercerita. Dia mengatakan bahwa di kota kecil tempat dia tinggal di Amerika, ada 2 orang anak yang pergi hiking. 1 anak Tionghoa dan 1 anak Amerika. Sayangnya saat hendak turun gunung, mereka mengalami tanah longsor dan kedua anak tersebut terjebak. Anak Amerika tersebut terkena kikiran batu dan kakinya patah. Hari menjadi gelap dengan sangat cepat. Dia tahu bahwa pada malam hari, hawa dingin dan kelaparan akan membunuh mereka. Jadi dia menompang tubuhnya dengan kedua tangan dan berjuang untuk keluar dari tumpukan batu. Ketika dia hampir mendaki sampai puncak, ujung batu menggores kakinya yang terluka. Dia jatuh dari karang batu dan kesakitan. Anak Amerika yang mengalami luka seperti ini hampir putus asa. Namun setelah dia beristirahat selama 10 menit, dia terus berusaha. Akhirnya dia berhasil mendaki ke kota kecil dengan kedua tangannya dan segera meminta seseorang untuk menyelamatkan anak Tionghoa tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa anak Amerika tersebut mengalami banyak patah tulang, luka, dan memer. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana dia bisa kembali. Sedangkan anak Tionghoa tersebut hampir meninggal karena hipertermia di gunung. Ketika teman saya mengatakan ini, anaknya tiba-tiba berkata, "Paman, anak Tionghoa itu adalah saya." Temannya kemudian berkata, "Mengapa anak-anak Amerika lebih kuat dari dia?" Itu hanya karena anak Amerika sudah terbiasa membayar tagihannya sendiri. Ketika mereka pergi makan di luar, orang tua memberitahu anak-anak mereka satu kebenaran, yaitu apapun yang terjadi, tidak ada seorang pun yang akan membayar Anda seumur hidup. Bahkan orang tua atau orang yang Anda cintai pun tidak. Oleh karena itu, anak Amerika ini tahu bahwa dia harus mampu bertahan hidup. Tidak peduli betapa berbahayanya hal itu, dan itulah yang akan saya ajarkan kepada anak-anak saya. Teman-teman yang terkasih, menurut cerita tersebut, jika orang tua terlalu melindungi anak-anaknya, mereka akan mempunyai kebiasaan ketergantungan. Bahkan jika mereka dalam bahaya, jika mereka tidak segera bertindak, mereka akan kehilangan nyawanya, dan mereka akan terbiasa menunggu bantuan dari orang lain. Namun, jika anak-anak dibiarkan mengalami kesulitan sejak dini dan belajar mengambil tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, Anda akan memiliki kesempatan untuk melatih generasi penerus yang mandiri dan kuat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pelatihan bagi anak-anak. Dalam Alkitab dikatakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan ketika Anda menghadapi berbagai macam percobaan. Karena mengetahui bahwa ujian terhadap iman Anda menghasilkan ketekunan. Tetapi biarlah ketekunanmu membuah keberhasilan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan apapun. Ternyata cobaan bisa memberi kita kebahagiaan yang luar biasa. Karena cobaan dan penderitaan bisa memberi kita kesabaran dan ketekunan, menjadikan kita sempurna dan utuh tanpa ada kekurangan. Sahabat terkasih, hidup dengan masalah dan cobaan adalah hidup yang lengkap. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengharapkan segala sesuatu berjalan lancar. Tetapi kehidupan nyaman seperti ini tidak dapat menghasilkan kehidupan yang hebat. Karena pertumbuhan tidak dapat terlepas dari cobaan.
kita dan anak-anak kita semua memerlukan keberhasilan, kemakmuran, dan prestasi. Namun kita juga memerlukan pembinaan dan pelatihan dalam menghadapi kesulitan untuk memperkaya kehidupan kita dan mengembangkan tanggung jawab yang kuat. Saat ini, Tuhan ingin memberkati Anda atau anak Anda, mengandalkan kekuatan dan perlindungan Tuhan selama percobaan dan menjadi pejuang yang gigih. Mazmur 84 ayat 6. Apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelumbunginya dengan berkat. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.